mobil. Bapak Ibu, ingin tahu siapa orangnya? Emotional Manager. Bangku ini milik Anda. Ayo tunjukkan semangat Anda Bapak Ibu semua. Oke, luar biasa sekali. Kita beri aplaus juga yang luar biasa untuk top MC kita, Ibu Bunda Iin. Ya, baik Bapak Ibu semua. Nama saya Eng Kui Cai. Background seorang networker. PNS. Apa kepanjangan PNS saya? Pecinta network sejati. Pecinta network, pejuang network sejati. Belum tepat. Ayo Ibu. Padahal tadi di awal sudah loh. Nah, berarti Ibu belum fokus. Petarung network sejati belum tepat. Petarung network setia. Udah punya istri? Belum. Oh bahaya ini bahaya. Bahaya bro. Karena saya khawatir nanti kalau dia kena ini kan sudah 7 keliling kan, terbawa tidak 5 jam scroll kan, ngamuk nanti kan, sembarang terbang lah nanti burungnya kan. Ya luar biasa sekali. Jadi pendek saya adalah petarung network setia. Karena setia menemani Anda sampai sukses berdiri di panggung kemenangan ini, menerima reward cruise mobil ya. Baik Bapak Ibu semua, saya juga bukan seketika lahir. Di jidat saya tertulis Pak Wijay peraih reward cruise mobil, betul? Iya. Bukan ya, jadi saya juga terlahir di sebuah, kalau di sebuah kampung yang kita cari di peta gak ketemu Bapak Ibu, saking kecilnya gitu ya. Ada yang tahu di mana tempat lahir saya? Batam. Tembilahan. Sungai Ledong. Natuna. Apa? Papua. Ada wajah Papua ya. Mentawai. Balai Asahan. Pesisir. Sijungjung ya kan. Padang ya. Ada wajah Padang, Bakocie gitu ya. Bintan. Tanjung Balai Karimun. Raja Ampat. Wow. Kota Tangah. Apa? Kota Tangah. Tanjung Umah. Bagan Sapi-api. Bagan Sapi-api. Api-api, betul. Kalau Patri nggak diragukan lagi karena tadi sudah naik sama istri, paling tambah anak lagi ya. Banyak anak, banyak rezeki. Berarti Biomed dan Legele akan laris manis. Ya, jadi saya lahir di Bagan Sapi-api. Umur 7 tahun saya merantau ke Tanjung Ledong ikut orang tua. Sekolah dari SD. Tamat SD saya lanjut sekolah di mana? Nah, pasangannya Biomed, Legele. Ini luar biasa ini. Saya setelah tamat SD, saya lanjut sekolah SMP, SMA di Batam, Panipahan, Bengkalis, Asahan. Panjangnya apa? Asahan apa? Tanjung Balai Asahan. Ya, Asahan. Berbeda-beda nanti suaminya ya. Iya. Nah, setelah tamat SMA, akhirnya saya cari makan di ada kucing. Nah, di Batam betul. Jadi tahun 1999
saya merantau ke Batam dengan 1 juta impian. Tahu apa impian saya? Mau sukses, mau punya mobil mewah, mau punya rumah mewah. Akhirnya saya bekerja pagi, siang, malam, banting tulang. Setelah puluhan tahun bekerja, jangankan beli mobil, beli motor aja nggak sanggup Bapak Ibu. Jadi puluhan tahun hanya bisa naik ojek, ya. Nah, singkat cerita, teman-teman saya menawarkan bisnis seperti ini, yang katanya bisa dapat uang banyak, bisa dapat mobil, bisa dapat beli rumah. Menurut Anda saya join? Join? Tidak Bapak Ibu. Saya bilang nggak mungkin. Modalnya cuma 1 juta. Mana mungkin bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Saya tolak Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat perubahan besar dalam hidup dia. Tiba-tiba pakaiannya rapi. Tiba-tiba dia pakai kemeja, pakai dasi. Tiba-tiba dia pakai jas Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba apa lagi? Tiba-tiba dia bisa beli mobil Bapak Ibu. Sakit hati nggak kita? Sakit hati kan? Kenapa nggak ikut ya? Wah, ternyata dia bisa berubah, dia bisa beli mobil. Nah, akhirnya sakit hati, tetap sakit hati, tapi tidak mau join. Merasa sudah terlambat sudah gitu ya. Nah, singkat cerita, saya tetap bekerja Bapak Ibu di sebuah perusahaan yang sangat besar di kota Batam. Kerja pagi siang malam, tetap habis bulan, habis gaji. Akhirnya nggak pernah tertabung bisa beli mobil Bapak Ibu. Singkat cerita, datang lagi teman saya, bro, ada bisnis jaringan bagus. Kalau Anda join 1-2 tahun bisa dapat 40 juta. Gila, 1-2 tahun 40 juta. Saya puluhan tahun bekerja gaji cuma 5 juta, sekian. Dan gak enak kalau gajinya itu 5, sekian, betul nggak? Karena kalau yang sekian itu akhir bulan selalu koma duluan ya. Habis duitnya sudah, habis gajinya. Nah, singkat cerita, menurut Anda saya join? Ditawarkan sebuah peluang bisnis 1-2 tahun bisa punya potensi penghasilan 40 juta per bulan. Saya join? Tidak Bapak Ibu. Karena saat itu saya sangat negatif dengan bisnis jaringan seperti ini. Pokoknya kalau multi level marketing, MLM, no. Jadi saya nggak pernah mau Bapak Ibu. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Saya melihat terjadi lagi perubahan besar dengan teman saya. Saya lihat tiba-tiba teman saya bisa bawa mobil. Dan kurang ajarnya dia bawa mobil, dia klekson saya. Tut gitu loh. Jengkel nggak Anda Bapak Ibu? Jengkel enggak? Karena saya melihat kok tiba-tiba dia bisa beli mobil. Padahal itu impian saya. Nah, singkat cerita, 2 tahun kemudian saya tetap nggak mau bergabung karena saya saat itu tetap no kalau yang namanya bisnis jaringan. Singkat cerita, 3 tahun kemudian dia bisa bawa saya kemana Bapak Ibu? Ke rumah dia Bapak Ibu. Dia beli rumah. Dan rumah itu impian saya, betul nggak? Karena saya merantau ke Batam dengan 1 juta impian, salah satu ya pingin punya rumah, pingin punya mobil Bapak Ibu. Tapi puluhan tahun saya bekerja tidak terwujud. Nah, teman saya menjalankan bisnis seperti ini 3 tahun bisa beli rumah, bisa beli mobil. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, luar biasa. Dan luar biasanya saya tetap tidak mau join Bapak Ibu. Singkat cerita, suatu hari saya dari Laki Plaza mau balik ke rumah saya di Permata Baloi. Di tengah-tengah perjalanan itu ada satu hotel namanya Hotel 89. Nah, teman saya telepon saya lagi. Bro, lagi di mana? Saya bilang saya lagi Laki Plaza mau balik ke rumah. Nah, dia tahu rumah saya di Permata Baloi. Teman saya bilang, oh berarti bapak bro ada lewat Hotel 89. Singgahlah, dia bilang. Kemarin saya undang kamu, saya sebagai MC, kamu nggak datang, nggak hargai saya, dia bilang. Nah, hari ini saya jadi presenter, bapak harus hadir. Nanti kalau bro hadir, duduk paling depan Pak Wijay, katanya gitu. Nah, saat itu karena saya nggak enak sama dia, ya udahlah, cobalah saya hadir. Kenapa? Karena saya berpikir
Wah, MC, hebat kali temanku, bisa jadi MC, bisa jadi presenter ya. Kayak Tukul Arwana saya pikir temanku ini sudah kan, kayak Raffi Ahmad gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya singgah di Hotel 89 di tempat acara tersebut dengan pakaian seadanya, karena waktu itu saya nggak punya tujuan mau ke acara Bapak Ibu. Jadi saya pakai sandal jepit, celana pendek yang dikasih bulu-bulu, baju kaos, rambut gondrong diikat-ikat Bapak Ibu. Ya, pokoknya kayak gembel. Nah, singkat cerita ketika saya masuk ke hotel tersebut, di pintu seperti ruangan ini, di pintu, saya disalamin sama orang-orang berjas Bapak Ibu. Mereka ucapkan apa Bapak Ibu tahu? Mereka salami saya dengan semangat yang luar biasa. Sukses, sukses, sukses. Dalam hati saya, banyak sukses, ya kan? Saya pakai sandal jepit, ya kan? Ya kan, apa yang sukses gitu loh. Saya lihat mereka, gila berjas berdasi nih. Ini bisnis apa ini gitu kan? Nah, tapi saya merasakan sesuatu yang positif di acara tersebut, mendapatkan aura-aura yang positif. Karena saya melihat mereka ini sopan-sopan, terus semangatnya luar biasa, antusiasnya gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya jadi termotivasi juga Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, saya ketemu sama teman saya, dada-dada, teman saya suruh duduk paling depan, VIP, saya nggak mau Bapak Ibu. Anda tahu kenapa saya tidak mau? Malu. Karena ya boleh dikatakan juga malu sebenarnya. Yang kedua, yang pertama sebenarnya adalah saya punya rencana. Rencana saya adalah saya udah say hello, saya duduk paling belakang, karena saya sudah pantau. Oh, pintunya ada di belakang, pintu masuknya. Jadi kalau saya duduk paling belakang, yang penting masuk sudah say hello sama temanku. Nanti saat temanku tampil lagi presentasi, saya kabur dari pintu belakang gitu. Yang penting saya sudah hadir. Ya, jadi saya punya rencana. Nah, akhirnya saya duduk paling belakang. Singkat cerita, acara dimulai Bapak Ibu. Wah, luar biasa kayak tadi, gebiar-gebiar Bapak Ibu. Ya, acaranya luar biasa. MC-nya bilang handphone di silent, kalau handphone bunyi saya banting katanya kan. Kaget saya kan. Untung saya cek saya nggak punya handphone, jadi aman Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, luar biasanya acara itu memang sangat heboh Bapak Ibu. Luar biasa atmosfer dari acara tersebut. Gebiar. Saya merasakan suasana yang luar biasa. Kenapa? Karena saya sebenarnya anak dunia malam Bapak Ibu. Saya suka keluar masuk diskotik saat itu, karena saya saat itu kehidupan saya betul-betul hancur-hancuran. Jadi saya merasakan suasana itu, wah enjoy gitu, joget, disko. Saya senang Bapak Ibu dengan acara-acara seperti itu saat itu. Nah, singkat cerita akhirnya dipresentasikanlah bisnis itu Bapak Ibu. Dan benar, bisnis itu menawarkan kalau Anda fokus komitmen menjalankan bisnis itu 1-2 tahun, Anda bisa punya potensi penghasilan 40 juta. Tertarik nggak kira-kira Bapak Ibu semua? Tertarik. Nah, saat itu saya sudah mulai tertarik. Saya pikir betul juga ya, saya sudah puluhan tahun gaji cuma 5, sekian. Ini ngerjain 1-2 tahun bisa punya 40 juta. Akhirnya saya mulai tertarik, saya lupa mau kabur, dilanjutin lagi. Kalau Anda lebih komitmen lagi, Anda jalankan bisnis ini, Anda bisa dapat reward mobil. Impian saya bukan Bapak Ibu mobil, impian saya. Nah, saya makin duduk lengket di kursi Bapak Ibu. Akhirnya saya makin lengket di kursi, presentasi berlanjut. Setelah dapat mobil, dapat lagi kapal pesiar, dapat lagi pesawat Bapak Ibu. Nah, ketika sampai dengan dapat kapal pesiar, dapat pesawat, saya negatif lagi Bapak Ibu. Kenapa saya negatif? Karena saya merasa ini bisnis tipu-tipu Bapak Ibu. Mana mungkin modal 1 juta bisa dapat pesawat terbang. Nanti dapatnya mau parkir di mana, betul nggak? Nah, akhirnya saya sudah mulai negatif lagi. Saya bilang, astaga, mudah-mudahan saya nggak ketipu gitu ya. Cukuplah temanku yang ketipu gitu ya, mana mungkin gitu ya. Nah, saya sudah mulai negatif lagi terhadap bisnis tersebut, karena nggak masuk di akal saya Bapak Ibu saat itu. Nah, tapi beruntung saya saking penasarannya saya ikuti terus acara tersebut Bapak Ibu. Saya tidak keluar. Saya mau tahu endingnya seperti apa sih, kok ada jenis bisnis penipuan seperti ini. Nah, akhirnya saya lanjutin Bapak Ibu. Nah, beruntung sekali saya lanjutin terus. Akhirnya ada satu general manager
Dia ditanya oleh temannya, Bapak seorang general manager di perusahaan yang bonafit, penghasilan Bapak sudah besar, ngapain Pak GM masih mau menjalankan bisnis seperti ini? Nah, dalam hati saya membenarkan pertanyaan teman itu. Bodoh kali nih Pak GM, betul nggak? Seorang GM fasilitas perusahaan pasti luar biasa, gaji pasti puluhan juta, ngapain lagi jalankan bisnisnya nggak jelas? Nah, akhirnya saya mengapa membodohkan Pak GM tersebut, Bapak Ibu. Kurang ajarnya saya saat itu ya, Tapi luar biasanya jawaban dari Pak GM tersebut justru menusuk-nusuk ke saya dan membuat saya klik seketika, Bapak Ibu. Pak GM tersebut mengatakan bahwa saya memang sudah nyaman di pekerjaan saya, fasilitas luar biasa dari perusahaan. Tapi ingat, hidup bukan hanya hari ini saja, betul? Bagaimana 1 tahun ke depan? Bagaimana 2 tahun ke depan? Bagaimana 3 tahun ke depan? Kalau terjadi sesuatu dengan perusahaan, saya nggak bisa kerja lagi. Atau terjadi sesuatu dengan diri saya nggak bisa kerja lagi. Siapa yang menafkahi keluarga saya? Nah, jawaban Pak Jem tersebut ketika mengklikkan saya, Bapak Ibu. Saat itu saya berpikir, benar juga ya. Kalau tiba-tiba perusahaan tempat saya bekerja tutup, siapa yang mau gaji saya lagi? Betul nggak? Atau terjadi sesuatu dengan diri saya nggak bisa kerja lagi. Siapa mau kasih saya gaji lagi? Sementara saya tinggal sama mama saya, ya kan? Kalau saya nggak makan tidak masalah, betul nggak? Tapi kalau mama saya nggak makan, anak durhaka saya, betul nggak? Nah, akhirnya saya sadar waktu itu bahwa kalau saya hanya berharap di pekerjaan, berarti saya harus ambil risiko yang besar. Kenapa? Kalau saya kehilangan pekerjaan, selesailah saya, Bapak Ibu. Akhirnya saya makin lengket duduk di kursi tersebut. Saya terus melanjuti acara tersebut, Bapak Ibu, hingga pada sesi impact seperti tadi, Bapak Ibu. Ketika MC menyambut para pelaku bisnis ini, mereka yang telah membuktikan berhasil di bisnis ini, kami undang panggung ini milik Anda, Bapak Ibu. Nah, di saat itulah, Bapak Ibu, para peraih reward naik atas panggung, Bapak Ibu. Anda tahu yang naik di panggung? Ada tukang urut, ada tukang bangunan, bahkan ada tukang jual buah-buahan, Bapak Ibu. Mereka naik di panggung dan mereka impact, Bapak Ibu. Dan luar biasanya, ya, ada seorang penjual buah. Beliau mengatakan menjalankan bisnis ini untuk menghajikan orang tua, Bapak Ibu. Itu yang luar biasa sekali. Bahkan ada yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, Bapak Ibu. Disitulah, Bapak Ibu, saya diklikkan oleh impian-impian mereka, Bapak Ibu. Dan saya di hari itu juga diingatkan kembali, ingat impian-impian saya, Bapak Ibu. Saya disadarkan di acara tersebut. Kenapa, Bapak Ibu? Dan saya merantau jauh-jauh dari Tanjung Ledong, meninggalkan orang tua saya, meninggalkan papa saya, meninggalkan mama saya ke Batam dengan sejuta impian, Bapak Ibu. Ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya hidup yang layak seperti orang lain, Bapak Ibu. Tapi ketika saya sampai di kota Batam, saya bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat. Saya berada di lingkungan yang salah, Bapak Ibu. Akhirnya teman-teman saya adalah para pejudi, teman-teman saya adalah para pemabuk, Bapak Ibu. Sehingga kehidupan saya saat itu hancur-hancuran. Dan hari ini bukan saya bangga, Bapak Ibu. Saya mau ceritakan masa lalu saya yang begitu hancurnya. Tapi saya mau tahu bahwa orang yang begitu hancur dulunya, orang yang sudah dicap tidak punya masa depan, tapi hari ini berkat bisnis seperti ini, berkat bisnis jaringan, berkat bisnis multi level marketing yang saya pandang sebelah mata, Bapak Ibu, hari ini bisa merubah saya menjadi orang yang bisa hidup layak seperti orang lain, Bapak Ibu.
Saat itulah saya diklikkan Bapak Ibu. Saya diingatkan lagi kembali dengan impian-impian saya. Setelah acara selesai Bapak Ibu, bukan lagi pengundang saya mencari saya Bapak Ibu. Tapi saat itu yang saya lakukan adalah saya cari-cari pengundang saya Bapak Ibu. Kenapa saya cari pengundang saya? Karena saya juga ingin sukses Bapak Ibu. Saya cari terus pengundang saya, akhirnya saya ketemu dengan orang yang mengundang saya ke acara tersebut. Dan hari ini saya pinjam tangan Anda untuk beri aplaus yang luar biasa kepada Bapak John Wesley Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak ada informasi dari Pak John Wesley tentang bisnis seperti ini, saya sudah ada di 3 tempat Bapak Ibu. Mungkin tempat pertama adalah penjara Bapak Ibu. Karena waktu itu saya sudah ibaratnya sudah hancur-hancuran sampai sudah bermain di narkoba Bapak Ibu. Kemudian tempat yang kedua adalah rumah sakit Bapak Ibu. Karena kondisi saya saat itu selain narkoba, tiap hari berantem di diskotik Bapak Ibu. Tiap hari berantem, kerjanya berantem terus di kasino, berjudi terus Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah sudah pindah alam Bapak Ibu. Mungkin saya sudah tidak berada di hadapan Anda lagi, karena saking hancurnya hidup saya saat itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon dari hati saya yang paling tulus, beri aplaus sekali lagi kepada Bapak John Wesley Bapak Ibu semua. Karena beliaulah kehidupan saya berubah Bapak Ibu. Hari itu juga saya cari beliau, saya perlu beliau. Saya bilang kepada Pak John Wesley, orang yang mengundang saya ke acara seperti ini, saya bilang, Pak, pegang erat-erat saya Pak, jangan lepaskan saya lagi, bimbing saya Pak, bina saya juga mau sukses, saya juga mau wujudkan impian mama saya. Hari itu saya terus terang kepada beliau, saya katakan bahwa ibu tadi yang mengatakan akan menghajikan orang tuanya, itu salah satu impian mama saya bilangkan kepada pengundang saya. Mama saya pernah bilang ke saya, Cai, kalau kamu punya uang, janganlah kamu hambur-hamburkan. Kalau kamu punya uang, disimpanlah, ditabunglah. Nanti kalau uang sudah terkumpul, Mama pingin kita jalan-jalan ke tembok raksasa. Mama pingin melihat tembok raksasa yang ada di Tiongkok sana. Nah, karena saat itu saya berada di dunia yang hancur-hancuran, saya sendiri sudah gak punya impian Bapak Ibu. Macam mana saya bisa mewujudkan impian mama saya? Saya hanya bisa mengiyakan, baik Ma, nanti kalau saya simpan uang, ada uang, kita berangkat, kita lihat tembok raksasa. Saya hanya bisa mengiyakan, tapi saya tidak bisa mewujudkan Bapak Ibu, karena keadaan saya saat itu. Dan di hari itu saya benar-benar diklikkan oleh ibu itu Bapak Ibu. Dia ingin menghajikan orang tuanya. Di malam itulah akhirnya saya bilang, saya juga harus bisa mewujudkan impian untuk mama saya Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya berkomitmen dengan orang yang mengundang saya jalankan bisnis ini dengan serius Bapak Ibu. Tapi sebelum saya berhasil mewujudkan impian untuk mama saya telah dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Itulah kesedihan saya Bapak Ibu. Kenapa di saat mama saya masih hidup, saya nggak ketemu bisnis yang bagus ini, saya nggak jalankan Bapak Ibu. Saya selalu tolak. Sehingga saya nggak punya kesempatan Bapak Ibu untuk membahagiakan mama saya. Sehingga di hari ini, kadang saya sudah sukses, tapi saya selalu merasa menyesal. Kenapa dulu saya nggak berada di jalan yang benar? Kenapa saya nggak benar-benar menjalani hidup ini dengan benar, supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya, membahagiakan papa mama saya Bapak Ibu. Tapi saat itu saya berpikir, tidak masalah kalau mama saya sudah dipanggil yang Maha Kuasa, apa boleh buat, karena itu sudah takdir. Saya cuma berpikir bahwa saya masih punya istri, saya masih punya anak. Kalau saya nggak diberi oleh Tuhan yang Maha Kuasa kesempatan untuk berbagi dengan orang tua, setidaknya dalam hidup ini saya masih bisa berbuat sesuatu untuk anak dan istri saya. Saya bisa berbuat sesuatu untuk orang banyak Bapak Ibu.
Akhirnya saya berjuang di bisnis jaringan ini Bapak Ibu. Dan lewat bisnis jaringan yang saya pandang sebelah mata Bapak Ibu, satu persatu impian saya terwujud Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya bisa beli mobil cash di atas 200 juta Bapak Ibu. Akhirnya saya juga bisa mendapatkan reward yang luar biasa dari perusahaan seperti ini. Saya bisa keliling dunia dari Asia sampai Eropa Bapak Ibu. Dan akhirnya impian yang paling besar saya, beli rumah, akhirnya terwujud. Saya bisa bangun rumah lebih dari 1 miliar Bapak Ibu lewat bisnis seperti ini Bapak Ibu. Itu yang luar biasa sekali. Yang dimana di awal saya tidak menyangka bahwa bisnis jaringan dengan modal yang begitu kecil bisa menghasilkan penghasilan yang begitu besar Bapak Ibu. Tapi hari ini saya menjadi saksi sejarah bahwa ternyata bisnis ini benar Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, semoga acara hari ini, semoga sharing pada hari ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi Anda Bapak Ibu untuk bangkit Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya Anda yang masih punya orang tua, Anda masih punya kesempatan Bapak Ibu untuk membahagiakan papa Anda, mama Anda Bapak Ibu. Beda dengan saya Bapak Ibu. Kalau hari ini saya sudah tidak punya kesempatan. Kenapa? Karena papa saya sudah nggak ada, mama saya sudah nggak ada Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua, Anda masih punya kesempatan Bapak Ibu. Pegang erat-erat orang yang mengundang Anda, bekerja sama dengan mereka Bapak Ibu. Kami para leader yang ada di sini siap mendukung Anda Bapak Ibu. Karena kita sudah berada di perusahaan yang tepat, yaitu perusahaan Kiens Bapak Ibu. Owner Kiens sangat totalitas Bapak Ibu. Uang yang masuk ke Kiens saat ini tidak disentuh sama owner kita. Dan bukan sampai saat ini Bapak Ibu, sampai 5 tahun ke depan. Uang yang masuk di perusahaan Kiens tidak digunakan oleh owner kita untuk kepentingan pribadi, tidak Bapak Ibu. Tapi uang yang masuk ke Kiens hari ini semuanya akan kembali ke Anda dan Anda semua Bapak Ibu. Sehingga ketika Anda mendapatkan reward motor 15 juta, Anda gak perlu tunggu promo selesai Bapak Ibu. Begitu Anda tembus rewardnya 3 kali 24 jam, motor Anda cair Bapak Ibu. Ketika Anda capai reward mobil, Anda tidak perlu tunggu promonya selesai Bapak Ibu. 3 kali 24 jam Anda klaim, mobil Anda cair Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Hari ini kita betul-betul sudah ketemu kendaraan yang tepat Bapak Ibu. Kendaraan yang benar-benar secara finansial kuat. Banyak sekali orang menjalankan bisnis ini. Yang mereka takutkan adalah apa? Produknya nanti kualitasnya diturunin. Kemudian marketing plan-nya dirubah-rubah, harga produk dinaik-naikkan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Tapi owner Kiens tidak seperti itu Bapak Ibu. Owner Kiens punya visi buka perusahaan ini bukan untuk cari duit kepentingan dia Bapak Ibu. Tapi dia buka Kiens ini adalah untuk orang hidup lebih sehat dan lebih sejahtera Bapak Ibu. Makanya ketika uang yang masuk di Kiens saat ini sampai 5 tahun ke depan dia nggak sentuh, dia kembalikan ke Anda semua Bapak Ibu. Karena tanpa buka perusahaan Kiens pun uangnya sudah banyak Bapak Ibu. Jadi visi beliau buka perusahaan ini adalah untuk kita Bapak Ibu, supaya hidup kita lebih sehat, lebih sejahtera, dan semua akan kembali ke kita Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Beda dengan perusahaan di luar sana. Kenapa? Banyak sekali perusahaan di luar sana visinya adalah uang Bapak Ibu, sehingga memberlah yang dikorbankan. Sama dengan leader menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Kalau leader menjalankan bisnis seperti ini yang dipikirkan uang, maka jaringannya rontok, hancur Bapak Ibu. Tapi leader yang benar ketika dia bergabung di bisnis jaringan Bapak Ibu, yang dia pikirkan bukanlah uang Bapak Ibu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia membimbing jaringannya, membina jaringannya, membuat jaringannya besar, membuat jaringannya sukses, membuat jaringannya semua terima reward, dan otomatis sebenarnya uang akan datang sendirinya Bapak Ibu. Itu yang benar Bapak Ibu. Dan itulah visinya owner kita juga Bapak Ibu. Dia hanya pikirkan kita, dia nggak pikirkan dia.
Yang penting perusahaan ini bisa membuat Anda lebih sehat, lebih sejahtera, dia sudah bahagia Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut di perusahaan ini tiba-tiba ownernya kabur, perusahaannya tutup, nggak mungkin Bapak Ibu. Karena sampai 5 tahun ke depan pun owner kita nggak akan sentuh uang yang masuk di perusahaan Kian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kekuatan dari perusahaan kita. Saya pernah berjalankan beberapa bisnis jaringan Bapak Ibu. Begitu perusahaannya buka, ada untung sedikit, ownernya kongsi beberapa orang, mereka sudah beli properti, beli mobil, beli apa Bapak Ibu, uangnya sudah dipakai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika membernya sudah dapat reward, uangnya udah nggak ada Bapak Ibu. Makanya tidak heran banyak perusahaan tiba-tiba tutup, ownernya kabur Bapak Ibu. Kenapa? Belum apa-apa uang sudah dipakai. Tapi perusahaan kita no Bapak Ibu. Owner tidak akan sentuh uang yang masuk ke Kian sampai 5 tahun ke depan Bapak Ibu. Artinya saat ini uang yang masuk ke Kian akan kembali ke Anda berupa dengan reward terus motor dan mobil Bapak Ibu. Itu yang luar biasa sekali. Oleh sebab itu sekali lagi kita beri aplaus yang luar biasa untuk perusahaan Kian kita dan owner kita Bapak Tony Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, semoga informasi pada hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan semoga 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, yang berdiri di panggung kemenangan ini, yang menceritakan kisah sukses, bukan lagi saya Bapak Ibu, tapi Anda dan Anda semua. Go Diamond!